Siapa sih yang ingin mengalami masalah kesehatan mental atau jiwa? Ketika seseorang sudah terlanjur menderita gangguan jiwa atau sudah pernah periksa ke dokter jiwa atau psikiater dan harus minum obat, tentu dampaknya sangat luar biasa. Bukan hanya pada yang menderita atau yang didiagnosis gangguan jiwa, tapi juga pada keluarganya. Kenapa? Ya karena bisa saja berdampak kepada hubungan sosial, dalam pekerjaan dan aktivitas harian, sehingga bisa saja menjadi sangat tergantung sama orang lain. Bukan hanya itu saja, kekhawatiran keluarga kalau tiba-tiba kambuh lagi, mengamuk, marah-marah, tentu ini menjadi ketakutan tersendiri. Bisa saja menimbulkan stres pada keluarganya. Makanya ketika kita diberikan kesehatan mental atau jiwa yang optimal, yang baik, tentunya harus dijaga. Ketika sudah terlanjur menderita gangguan jiwa, ya langkah pertama yang mesti harus dilakukan mestinya ya bagaimana mengenali apa yang sebenarnya terjadi. Mengenal ini tentu diawali dari bagaimana mencari pemahaman, memperbaiki persepsi, cara berpikir tentang persoalan yang dialami. Terkadang kesalahan mempersepsikan atau mengenali masalah yang dialami ini akan mempengaruhi pengambilan keputusan ketika seseorang harus mencari bantuan. Terkadang sudah jelas tidak bisa tidur, mengamuk, bicara sendiri, tertawa sendiri, mundar-mandir, tidak bisa diarahkan, bahkan teriak-teriak. Keluarga justru membawa ke alternatif. Mungkin saja akan baik ya, tapi persoalannya apakah bertahan lama? Sementara sumber dari persoalan itu atau perilakunya yang mengganggu masyarakat atau aneh itu memang berasal dari masalah yang dialami selama ini. Demikian juga sebenarnya ketika orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ itu sudah menjalani pengobatan dengan dokter jiwa atau psikiater dan diberikan obat. Ya, walaupun minum obat teratur atau rutin, bisa jadi tidak akan optimal hasil pengobatannya. Kenapa? Ya karena adanya kurang kepahaman atau ketidakpahaman ya, tidak hanya keluarganya yang sakit pun juga seperti itu, sehingga konsep bahwa pengobatan gangguan jiwa atau pemulihan gangguan jiwa itu hanya berfokus pada obat saja. Kalau sudah minum obat teratur ya sudah, lupa bahwa sebenarnya yang membuat dia menjadi mengalami masalah perilaku, suasana hatinya tidak stabil, kemudian nggak bisa tidur, itu sebenarnya ada sesuatu, yaitu masalah. Lupa bahwa apa yang membuat dia begitu itu tidak dicari, tidak mencoba untuk dibantu, dipecahkan. Selama itu tidak dicari dan tidak ketemu, ya tidak akan optimal. Mestinya harus dibantu. Bagaimana mengetahui apa yang sebenarnya melatar belakangi seseorang menjadi gangguan jiwa. Kemampuan bercerita, kemampuan mengungkapkan pikiran, perasaan, mengungkapkan kejadian yang membuat tidak nyaman dirinya, itu menjadi sangat luar biasa dan baik untuk mengawali terselesaikannya masalah. Kalau hanya minum obat saja, tentu ya hanya bisa tidur, halusinasinya atau suara-suaranya hilang sementara ya. Kemudian pikiran-pikiran salah tentang dirinya ataupun orang lain juga berkurang intensitasnya. Tapi apakah itu akan bertahan lama? Tentu tidak. Ketika orang dengan gangguan jiwa ini sudah mulai bosan minum obat atau merasa sudah sembuh, atau bisa jadi memang sebenarnya dia ingin rutin minum obat tapi tidak ada yang mengantar atau terlalu jauh. Ada ODGJ yang kadang-kadang ingin kontrol tapi tidak punya uang transport, punya BPJS. Tentu ini menjadi hambatan-hambatan ketika seseorang harus tetap minum obat.
Andai saja keluarga dan ODGJ ini tahu bahwa salah satu yang mendukung penyembuhan adalah bagaimana persoalan atau masalah yang dialami yang pada akhirnya membuat pikirannya berubah, suasana hatinya berubah, perilakunya berubah, itu dicari apa sebenarnya. Sehingga ketika pun tiba-tiba dokter sudah memutuskan untuk mengurangi obat yang harus diminum, bahkan sudah kalau perlu dosisnya sudah dikurangi, dia sudah bekerja, dia sudah bisa melakukan aktivitas harian, tentu resiko kekambuhannya akan bisa ditahan atau ditekan ketika ya ODGJ ini benar-benar mengenali apa yang sebenarnya membuat dia gangguan jiwa, dan keluarga bisa membantu memecahkan. Ya mungkin saja masalah itu berhubungan dengan pasien sendiri, bisa saja berhubungan dengan keluarga atau teman, bisa saja berhubungan dengan pekerjaan atau berhubungan dengan masalah ekonomi. Nah tentu ketika ODGJ dan keluarga tahu, ya tentu bisa membantu dan pada akhirnya melatih keterampilan mengatasi masalah. Suatu saat ketika mengalami masalah yang sama akan bisa ngatasin, sehingga kalaupun obat itu sudah dikurangi dosisnya atau bahkan sudah nggak minum lagi, ya nggak akan kambuh. Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan. Semoga manfaat dan menginspirasi teman-teman yang sudah terlanjur mempunyai masalah gangguan jiwa dan para keluarga yang merawat ODGJ. Sampai jumpa di video berikutnya.